Oke, mari kita belajar hari ini Keluaran yang ke-28. Tapi sebelum itu saya mau kita semua buka Keluaran 19. Kita lihat dulu maunya Tuhan tuh apa. Kenapa kok dia pakai bikin-bikin baju begini dan lain-lain ya. Kita buka Keluaran 11. Di Keluaran 11 ayatnya yang ke-6. Saya baca ya. Saya baca bahasa Inggris ya. Ini Tuhan bilang begini, "You will be for me a kingdom of priests and a holy nation." Itu Keluaran 19 ayat yang ke-6. Jadi kita tahu bahwa memang keinginannya Tuhan buat bangsa Israel itu untuk menjadi a kingdom of priests, satu kerajaan imam-imam. Ya, kenapa Tuhan mau bangsa Israel itu menjadi satu kerajaan imam-imam? Karena Tuhan mau memakai bangsa Israel untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oke. Lagi pula Tuhan mau memakai bangsa Israel untuk membagi berkat-berkatnya kepada orang-orang yang belum percaya di sekeliling mereka. Nah, untuk supaya Tuhan itu memakai bangsa Israel itu untuk memuliakan, menyatakan tentang Tuhan itu sendiri, bangsa Israel harus menjadi bangsa yang kudus. Betul nggak? Mereka harus menjadi bangsa yang kudus. Nah, maka itu disitulah Tuhan itu pilih keimaman daripada Harun. Disitulah dimulainya. Jadi tugas-tugas daripada keluarga Harun ini, dan akhirnya kita lihat orang-orang Lewi ya. Kita kalau mau lihat ada keluarga orang Lewi itu di Bilangan 3 dan 4. Tapi kita nggak usah buka ya keluarga Lewi. Keluarga Lewi itu keturunan Harun dan keluarga Lewi itu tugas-tugas mereka melayani di tabernakel. Mereka melayani di tabernakel, oke? Dan melayani Tuhan dan menjadi wakil daripada bangsa Israel kepada Tuhan dan wakil Tuhan kepada bangsa Israel. Betul nggak? Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel itu gagal menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Gagal. Bahkan kalau kita nanti belajar di dalam Yehezkiel, buku-buku lainnya, kita melihat justru pemimpin-pemimpin rohani daripada bangsa Israel ini justru yang mengarahkan bangsa Israel menyembah berhala. Di mana menyembah berhalanya? Di dalam tabernakel, di dalam bait Allah. Makanya Tuhan marah sekali dan Tuhan mengizinkan kerajaan Babilonia untuk menguasai Yerusalem dan membawa tawanan Israel itu kepada Babilonia. Disitulah kemarahan Tuhan. Hari ini ya, Tuhan mau gerejanya, sekali lagi saya cerita, dalam pelajaran ini saya mau mengkaitkan dengan keadaan hari ini, keadaan kehidupan kita, supaya kita bisa mempraktekannya. Tadi bagus sekali, Meai sama Vidya membawakan, ya arti-artinya, ada gambarannya, semuanya bagus ya. Saya bersyukur, jadi saya nggak usah terlalu detail mempelajari itu semua ya. Hari ini Tuhan itu mau gerejanya, yaitu kita-kita ini, melayani dunia sebagai apa? Sebagai imam, oke? Sebagai satu imam, imam yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, yaitu tadi ada di 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Nah, ketika kita belajar ini, apalagi di dalam perjanjian lama tentang keimaman ini, kita akan melihat satu paralel yang sangat-sangat penting. Ingat, paralel yang sangat penting antara pekerjaan imam-imam di perjanjian lama dan pelayanan kita sebagai imam-imam Tuhan pada zaman sekarang.
Oke, jadi ada paralel antara pelayanan imam-imam di perjanjian lama dengan pelayanan kita pada hari ini. Mari kita masuk ayat pertama. Ayat pertama dan ayat ketiga. Saya mau baca ya. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anak. Maaf ya, saya baca bahasa Inggris karena saya merasa aneh. Bahasa Indonesia artinya itu tidak komplit ya. Have Aaron your brother brought to you among the Israel along with his sons Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priest. Ini bahasa Indonesia nggak ada tulisan ini. Bahasa Indonesia nggak ada tulisan ini. Kalau bahasa Inggrisnya, supaya mereka melayani aku sebagai imam. Coba Bu, aku pakai yang bahasa Indonesia sehari-hari, mirip nggak? Coba. Panggillah Harun abangmu beserta anak-anaknya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itaman. Dan khususkanlah mereka supaya dapat melayani aku sebagai imam. Nah, itu betul. Itu betul. Itu betul banget. Buatlah pakaian imam untuk Harun Iya. supaya ia kelihatan terhormat. Ya. Panggillah semua tukang jahit yang telah kuberi keahlian, suruhlah mereka membuat pakaian Harun supaya ia dapat dikhususkan untuk melayani aku sebagai imam. Benar. Bayangin kamu, supaya mereka dikhususkan melayani aku sebagai imam. Itu berulang-ulang di dalam chapter 28, oke? Ayat yang pertama, lalu ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan juga ayat yang ke-41. Itu diulang-ulang. Supaya mereka dikhususkan untuk melayani aku. Oke, nah ini yang utama ini. To minister unto me sebetulnya disebut 5 kali. 5 kali itu di mana saja? Di sini, di dalam chapter 28 dan chapter 29, itu 5 kali. Belum lagi di chapter yang ke-30, belum lagi di imamat. Jadi, imam-imam itu memang melayani orang-orang Israel, tetapi dengar baik-baik, mereka punya first obligation itu adalah melayani Tuhan dan menyenangkan Dia. Oke, itu obligation yang pertama. Karena kalau mereka lupa atau fokus mereka itu tidak mendahulukan Tuhan, lama-lama mereka mulai tanggung jawabnya itu berkurang terhadap orang-orang. Dan kalau kita melihat, saya mau buka sekarang ya, Maleakhi 1, saya buka ya, saya baca cepet ya. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 2 ayat 9. Tapi saya baca Maleakhi 2 ayat yang keempat. Oh, Cik Lani Jong baca deh, Cik Lani Jong enak banget bahasa Indonesia sehari-harinya. Maleakhi 2 ayat 4. Maleakhi 2 ayat 4. Ya, Maleakhi 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Maka taulah kamu bahwa perintah ini sudah kuberikan supaya perjanjianku dengan para imam keturunan Lewi tetap berlaku. Dalam perjanjian itu aku menjanjikan kepada mereka hidup yang aman dan sejahtera. Ya. Dan mereka kusuruh menghormati aku. Pada masa itu mereka memang menghormati aku dan takut kepadaku. Mereka mengajarkan yang benar dan bukan yang salah. Mereka akrab dengan aku dan dengan jujur mengikut kehendakku. Mereka juga menolong banyak orang untuk tidak lagi melakukan yang jahat. Memang kewajiban para imam untuk mengajarkan yang benar tentang aku, Tuhan yang Maha Tinggi. Kepada merekalah rakyat harus bertanya apa kehendakku, karena mereka itu utusan-utusanku. Tetapi sekarang ini kamu imam-imam sudah menyimpang dari jalan yang benar. Ajaran-ajaranmu telah menyeret banyak orang untuk berbuat salah. Kamu sudah merusak perjanjian yang kubuat dengan kamu. Maka aku pun akan membuat kamu diremehkan oleh umat Israel karena kamu tidak mentaati kehendakku. Dan karena kamu membeda-bedakan orang pada waktu mengajar aku. Ya, tugas imam itu harus mengajar dan memperhatikan rakyatnya.
bangsa Israel, tetapi mereka sudah berbelok, sudah tidak mengutamakan Tuhan lagi, sudah tidak mengutamakan ajaran firman Tuhan, tetapi mengajarkan yang lain, maka itu mereka itu humiliated before all the people, ya. Kita melihat itu. Jadi, ingat, tugas imam itu memang melayani rakyat, tetapi obligation pertama itu melayani Tuhan. Kalau kita sudah tidak obligasi kita tidak, tujuan kita tidak melayani Tuhan dulu, lama-lama itu akan mundur, ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya untuk pelayanan sebagai imam ini, itu adalah satu act of grace. Ngerti ya? Satu tindakan grace itu bahasa Indonesianya? Anugerah Tuhan. Bukannya aku mau jadi priest, aku mau jadi pastor. Enggak, itu semua Tuhan yang pilih. Oke? Semua itu Tuhan yang pilih. Nah, sekarang kamu lihat dong, apakah kita ini layak sebetulnya masuk dalam hadirat Tuhan? Kita ini layak menerima hukuman loh, mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita itu dipilih dan kita masuk dalam kerajaannya, dipilih menjadi imam-imamnya. Jadi ini adalah satu kehormatan rohani, spiritual privilege, ya. Nah, kamu ingat, lihat, kalau kamu ini kita belum belajar lebih dalam lagi ya. Ingat, Harun punya anak namanya Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu itu harusnya menjadi keturunan Harun untuk melayani kan sebagai imam. Tapi kita tahu ternyata di dalam Imamat 10 anaknya Harun ini, Nadab dan Abihu tuh mati. Karena ketika mereka melayani persembahan di dalam ruang Maha Kudus, ya ruang Maha Kudus itu, mereka mempersembahkan sesuatu yang bukan Tuhan inginkan. Akhirnya mereka mati. Jadi kita ingat, sebelum saya masuk dalam pakaian-pakaian ini, ingat obligasi kita pertama adalah melayani Tuhan dulu. Melayani Dia, worship Dia, masuk dalam hadiratnya, berdoa, punya hubungan intim sama Tuhan. Ingat waktu Petrus setelah Yesus bangkit dari mati, terus Yesus kan bertemu dengan murid-muridnya sedang itu menjala ikan kan. Terus Yesus minta makan pagi, makan bersama mereka. Kemudian Tuhan Yesus itu merestor Petrus. Ingat, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Di situ Tuhan tanya apa sama dia? Tuhan gak tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi pelayanan? Enggak. Petrus, apakah kamu mengasihi orang-orang? Enggak. Yang Tuhan tanya apa? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Setelah mengasihi Tuhan, baru Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, obligasi pertama mengasihi Tuhan, kemudian setelah itu baru menggembalakan domba-dombaku. Selanjutnya, mari kita masuk. Kenapa kita pakai pakaian-pakaian yang kayak gini? Kok aduh ruwet amat pakai bajunya. Waktu saya baca ini, saya melihat Tuhan itu adalah the best designer ya. Baju, desain baju ya, the best designer. Bukan itu saja, dia itu pernik-pernik detail-detailnya the best. Kenapa? Tadi ada yang bicara, kenapa Tuhan itu sangat detail di dalam tabernakel dan di dalam pakaian daripada imam. Kenapa? Kalau kita belajar, tahukah saudara, tentang tabernakel dan detail tentang tabernakel dan detail tentang pakaian imam, itu ada 50 chapter loh. Kalau cuman penciptaan, penciptaan, itu cuma 2 chapter. Kejadian 1, kejadian 2. Tapi kenapa yang namanya tabernakel dan pakaian imam ini sangat detail, ada 50 chapter. Kenapa? Karena this is very important buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan diam di dalamnya. Bait Allah, tubuh kita, itu sangat penting karena Tuhan akan diam di dalam kita dan
kita sebagai imam-imamnya sangatlah penting karena kita itu melayani dia dan melayani umatnya. Makanya Tuhan itu sangat detail di sini. Nah, sekarang kita melihat mengapa kita memakai pakaian? Mengapa yang namanya imam ini memakai pakaian yang begitu detail? Oke? Dan pakaian ini dipakai oleh high priest. Oke, tadi Vidya sudah jelaskan. Ada tiga alasan. Nah, mereka waktu memakai pakaian ini, mereka harus melayani di tabernakel. Betul nggak? Mereka harus pakai pakaian yang Tuhan sendiri yang menciptakan, yang mendesain. Makanya tadi saya bilang God is the best clothing designer of all. Ya, ada 3 alasan. Alasan pertama itu ada di ayat yang kedua. Coba Cilani baca. Keluaran 28 ayat 2. Buatlah pakaian imam untuk Harun supaya ia kelihatan terhormat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya supaya dia kelihatan dignity and honor. Dignity and honor itu supaya dia kelihatan punya martabat dan punya kehormatan. Oke? Karena apa? Tuhan mau imam-imam ini lain daripada yang lain. Dia mau orang-orang ini istimewa, punya satu martabat. Sama dengan Tuhan mau kita punya satu martabat. Martabat kita itu apa? Anak raja. Dan kita tuh punya satu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena kita mau dipisahkan. Oke? Bukannya seperti, saudara kalau melihat ya, tentara pakai baju tentara nggak? Supaya kelihatannya apa? Supaya tahu dia tuh tentara. Bener nggak? Bajunya hijau, bawa pedel, mau jalan perang. Kenapa tentara pakai baju seragam? Supaya dipisahkan. Beda dengan rakyat biasa, supaya orang tahu tentara. Sama juga dengan soster. Soster pakaiannya, kalau di Indonesia pakaian putih. Di sini pakaian biru, ya biru muda. Kenapa soster khusus harus pakai baju begitu? Supaya memang dibedakan. Supaya orang tahu pakai baju biru itu soster. Sama dengan pada saat itu. Oh, yang pakai baju ini adalah apa? Imam. Memang beda. Oke? Yang kedua, alasan yang kedua ada di Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Kenapa orang-orang imam-imam ini pakai baju yang spesial? Ayat 10 dan 11. Oke, Cilani udah dapat belum? Apa imamat? Imamat. Berapa? Nggak apa-apa, aku baca deh. Bahasa Inggrisnya, pendek kok ya. You must distinguish. Kamu harus dibedakan antara yang kudus dan yang biasa. Mereka harus punya perbedaan antara orang kudus dan orang biasa. Between the unclean and clean. Antara yang najis dan tidak najis. And you must teach the Israel all the decree the Lord has given them through Moses. Jadi, kenapa disuruh pakai baju begini? Supaya... Berapa, Bu? Aku mau catat. Oh, Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Oke. Karena mereka itu harus menunjukkan ada tentang kebenaran rohani yang berhubungan dengan pelayanan mereka. Oke? Mereka harus mengatakan, mengajarkan kebenaran rohani yang berhubungan dengan pelayanan mereka. Sama dengan kita. Kita itu punya satu martabat, kita punya satu kehormatan, dan kita itu harus menggambarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan alasan yang ketiga ada di ayat 35. Balik ke Keluaran 28 ayat 35. Oke, ayat yang ke-35. Ayat 35. Kenapa mereka pakai ayat 35 sama ayat 43? Kenapa mereka harus pakai baju khusus itu? Supaya apa? Kan ada belnya ya. Cleaning gitu ya. Supaya mereka itu tidak mati di dalam. Supaya mereka tidak mati. Sama dengan kita. Supaya kita itu tidak mati. Kita harus memakai terus supaya kita tidak mati. Rohani kita nggak ngantuk. Rohani kita itu nggak pelan-pelan redup, pelan-pelan redup, pelan-pelan redup. Ya, semua itu ada artinya. Disitulah kenapa ada alasan-alasan tersebut kita dipakai ini. Oke.
tolong di mute ya supaya nggak masuk suaranya ke sini. Oke. Nah, sekarang kita melihat sebetulnya ada berapa sih? Ada berapa piece yang dipakai oleh apa namanya? Oleh imam ini. Kalau saya baca itu sebenarnya ada 7 piece. Oke? Piece sebentar ya, saya tunjukkan itu tadi. Tadi Vidya sudah sharing, bagus sekali ya. Saya juga mau sharing, sama aja sih. Nah, ada 7 piece. Piece yang pertama kita melihat turban ini ya. Piece yang kedua, sebentar ya, yang video ini saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan ini. Oke, piece yang pertama adalah tutup kepala. Piece yang kedua itu ini ya. Ephod ya, yang kayak apron ini ya, kayak apron. Kemudian ada sabuknya. Ini piece yang ketiga, ini tutup dada. Oke. Piece yang keempat itu yang biru ini, ya, baju biru ini, panjang biru. Piece yang kelima itu ini, oke. Piece yang kelima yang ada bel-belnya itu, ya. Piece yang keenam itu batu ini, batu ya. Piece yang ketujuh itu, ya itu tadi yang kayak celana dalam itu. Oke, kayak celana dalam itu. Nah, sekarang kita lihat. Itu ada piece-piece. Nah, sekarang kita belajar yang pertama, yaitu piece yang ephod. Ephod itu yang kayak apron, yang kayak baju masak itu ya. Yang kayak apron, terus ada sabuknya ya. Ada sabuknya. Nah, itu adalah tidak ada tangan kan? Kita lihat tadi, yang kayak apron itu tidak ada tangan. Itu sebetulnya ada hubungannya dengan religious service, pelayanan rohani. Saya kasih ayatnya ya, saudaraku, kita nggak usah baca karena kita itu waktu terbatas. 1 Samuel 2 ayat 18, 1 Samuel 2 ayat 18, dan 2 Samuel 6 ayat 14. Kamu lihat sendiri, yang namanya sabuk sama apron itu warnanya itu persis seperti warna apa? Curtain. Ya. Ingat nggak? Tirai yang di tabernakel. Saudara bisa ada biru, ada ungu, ada warna merah, kirmizi ya. Warna itu sama. Oke? Warna itu sama. Kamu bisa lihat dong, itu pakaiannya dipakai warna itu sama. Ingat, tirai itu menunjukkan apa? Tubuh Kristus. Di sini imam Tuhan, imamat rajani, saudara dan saya, itu harus ada tubuh Kristus di dalam kita. Harus ada tubuh Kristus di dalam kita. Oke? Dan lagi pula kita melihat sebetulnya ini bahunya itu dikasih apa? Dikasih batu 2, betul nggak ya? Ada tapi tunggu saya jelaskan apron dulu. Apron ini muka sama belakang. Jadi muka sama belakang. Tubuh kita itu ditutup sama tubuh Kristus. Oke? Itu ephod itu, yang namanya ephod itu. Tubuh kita ditutup sama Kristus. Oke? Nah, kita kalau perhatikan, yang penting di dalam ephod ini, yaitu baju yang kayak apron itu bukan kainnya, bukan warnanya. Tapi yang penting di dalam baju ephod yang kayak apron itu, yang penting itu ada nama di sininya loh, ada batunya. Ada 2 batu yang menyambung baju depan dan baju belakang. Ada nama 6 suku Israel, 6 suku Israel. Ditaruh di bahu. Oke? Tadi Me'ai bagus sekali. Me'ai itu bilang apa? Yesaya 9 ayat 5. Bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya Yesus. Dan di bahunya Yesus ini ada nama-nama 12 suku. 12 suku bangsa Israel. Nah, kedua batu ini mengingatkan kita akan 2 hal. Oke, yang pertama mengingatkan kita bahwa orang Israel itu, suku Israel itu very precious, sangat berharga di mata Tuhan. Oke, lagi pula bukannya orang imam yang kedua
kedua, orang-orang imam-imam ini masuk ke dalam tabernakel itu bukannya cuma mau pamer pakaian cantik, tidak. Mereka itu punya satu special position, posisi yang khusus. Apa posisi yang khusus itu? Mereka masuk ya mewakili orang-orang suku bangsa Israel itu di hadapan Tuhan. Oke? Mereka itu dipanggil untuk melayani, bukan melayani diri sendiri, bukan pakai baju mewah, megah, masuk ke dalam tabernakel, tidak. Tetapi melayani bangsa Israel, mewakili bangsa Israel masuk ke dalam. Oke. Saya mau berbicara kepada kita semuanya sekarang. Hari ini kita ini, oke? Kita ini adalah imam-imam Tuhan. Siapa yang kita wakili? Kita mewakili suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, yang kita doakan. Kita mewakili semua masuk ke dalam Tuhan. Makanya kita perlu doa syafaat. Kita itu membawa di mana? Bahunya. Let's talk about bahu. Bahu itu berbicara tentang strength, tentang kekuatan. Oke, waduh, kamu lihat dong, kalau bapak-bapak di sawah, kalau manggul-manggul, semuanya ditaruh di bahu. Oke? Bahu bicara soal kekuatan, bicara soal tanggung jawab. Kamu kalau baca di Lukas 15 ayat 5, ketika seorang gembala kehilangan dombanya, dia akan kejar dombanya itu. Ketika dombanya itu dikejar, ditangkapnya, didapatnya, apa yang terjadi? Dipanggulnya di bahunya. Ayatnya ada itu. Lukas 15 ayat 5, nggak usah dibuka. Dipanggulnya di bahunya, karena di bahu itu tadi saya mengatakan, bicara tentang strength, kekuatan, dan bicara tentang tanggung jawab. Ini tanggung jawabku ini. Ini domba yang hilang, ini tanggung jawabku. Aku udah menemukannya sekarang. Oke? Nah, cerita yang kedua. Saya nggak usah cerita banyak-banyak ya. Cerita yang kedua ada di Kejadian. Kita Kejadian. Ribka. Ingat Ribka? Waktu Ishak itu mau mencari istri, yang namanya Eliezer itu sampai di pinggir sungai, pinggir sumur kan? Terus Eliezer bilang, aduh yang kasih saya air ini Tuhan, biar siapa tahu dia ya. Ribka datang menimba air. Airnya itu biasanya, saya coba berdiri sedikit ya. Air itu biasa taruh di sini kan, di pinggang kan, betul nggak? Ya. Tapi Ribka enggak. Kalau saudara baca, dia memanggul air itu, kendinya ditaruh di sini loh. Ribka itu. Dia seorang yang kuat bukan kuat fisikal, kuat di dalamnya, dan dia bertanggung jawab. Makanya ya ibu-ibu di sini, kita perlu kuat, kita perlu punya satu tanggung jawab, terus mendoakan keluarga kita, dan melayani mereka, melayani Tuhan, masuk dalam doa syafaat sebagai wakil daripada mereka. Itu artinya effort. Ya, ingat, effort yang penting itu batunya di situ. Oke? Nah, gereja Tuhan, kita dipanggil sebagai imam Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani sesama. Serve one another. Kita di sini melayani satu dengan lainnya. Bukan itu saja, kita juga melayani dunia yang lagi hilang, dunia yang sedang hilang. Itu pelayanan daripada kita. Jadi bukan cuma pelayanan Shelfie, bukan cuma pelayanan Ibu Marta, bukan cuma pelayanan saya, pelayanan kita semua. Kita itu punya tanggung jawab, dan kita itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seperti itu. Oke? Jadi saya mau membawa saudara masuk untuk menyadari bahwa kita ini imam. Kita ini imam yang dipilih. Oke, padahal di luar banyak orang yang punya burden, banyak punya problem. Makanya saya selalu begini, kalau saudara punya terbeban, saudara punya satu pelayanan lain, ayo saudara kerjakan. Gak usah nunggu shopping, gak usah nunggu Shelfie, gak usah nunggu yang lain-lainnya. Lakukan. Apa yang saudara tergerak dalam hati saudara, lakukan. Kalau mau minta bantuan,
Nggak apa-apa. Saudaraku, kita ada satu pelayanan yang baru dibuka, itu luar biasa. Bukan ini luar biasa. Ini ada satu ibu ini ada satu ibu yang di hari Rebo, dia itu melayani tetangganya, orang apa ya, Rumania atau orang apa ya, orang Hungaria atau apa ya. Tapi dia bilang, Ci, saya nggak bisa, Ci. Gimana, Ci? Tapi saya terbeban. Akhirnya saya bilang, oke, begini, mari kita bikin Bible study. Buat dia saja, satu orang loh, sama anaknya. Kita bikin Bible study. Kita belajar buku Lukas, oke? Tapi yang ngajar tiap minggu beda-beda. Yang ngajar Cilani Jong, contoh nih ya. Minggu ini Cilani Jong, minggu depan Bu Julia, minggu depan Bu Eli. Bagi kita yang ngajar, jadi kita nggak tiap minggu mengajar, cuman mungkin 2 bulan sekali. Tapi bagi dia yang menerima, dia menerima setiap minggu. Jadi kalau ada dari saudara yang terbeban untuk melayani dalam hal apa saja, doa lah apa, let us know. Kita akan bantu. Karena kita ini adalah imam-imam yang dipilih. Oke, saya nggak usah panjang lebar. Sekarang masuk dalam tutup dada, breastplate. Oke. Nah, kita kalau melihat tutup dada, saya nggak usah tunjukin gambarannya lagi ya. Tutup dada ini kita melihat ada digantung pakai golden rantai emas ya, digantung ya. Terus di dalam dada ini ada tulisan, ada batu-batu tadi macam-macam ya, batu krisolik lah, batu macam-macam, saya nggak usah ulangi lagi ya. Maksudnya itu apa? Ada apa itu batu-batu? Nah, tadi di sini ada 12 di bahu ada 12 suku Israel. Betul nggak? Artinya tanggung jawab, artinya kekuatan ya. Karena Tuhan memang pada saat itu imam besar itu mewakili bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi kalau breastplate itu juga 12 suku Israel. Sama. Ada 12 jumlahnya, tapi batunya berbeda-beda warnanya. Ya, saya nggak usah, saudara boleh baca sendiri. Batunya itu berbeda-beda warnanya. Tadi Vidya sempat menyebut Wahyu 21. Nah, Wahyu 21, saya nggak usah buka tapi saya langsung jelaskannya. Di Wahyu 21 itu adalah, ini agak dalam, jadi saudara harus perhatikan pelan-pelan, dengar baik-baik. Kalau misalnya nggak ngerti, nanti diulang, saya kirim rekamannya, didengar lagi. Ini sangat penting, karena apa? Kita ini imam, oke? Nah, di Wahyu 21 itu adalah Yerusalem baru, kota baru nantinya. Yang dibangun di atas 12 fondasi. Oke, fondasi itu yaitu yang permatanya yang macam-macam sama dengan permata yang di dadanya baju ini, breastplate ya, tutup dada ini. Permatanya tuh sama, saudara kalau baca. Yang dimaksud apa? Luar biasa. Tadi di sini ada tanggung jawab. Sampai hari ini kita pun harus mendoakan 12 suku bangsa Israel. Kita harus doakan bangsa Israel. Itu tanggung jawab kita. Oke. Yang di dada itu bicara soal 12 murid Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama, 12 suku Israel. Perjanjian baru itu 12 murid Tuhan Yesus. Nah, permatanya itu sama. Loh apa? Tuhan, emangnya di hidupku ada apa sama hubungannya sama 12 murid Tuhan Yesus? Mari, saya mau saudara, yang ini saudara harus buka. Cilani buka Cilani. Efesus 2. Aduh, sudah 8.50. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti lebih sedikit waktunya, nggak apa-apa ya. Oke, Efesus 2. Cilani ayat 19 sampai 22. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Nah, kamu lihat di sini ya.
Batu itu tadi Vidya bagus sekali sharing bahwa terdiri dari murid-murid tadi. Oke, 12 suku Israel yang punya karakter yang macam-macam. Itu juga menggambarkan 12 murid Tuhan Yesus yang punya karakter macam-macam. Kita sudah pernah belajar kan 12 murid Tuhan Yesus punya karakter yang macam-macam. Ini juga gambaran sebagai kita, sebagai anak-anak Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus yang mempunyai karakter yang beda-beda. Oke, ada yang cepat-cepat, kepengin cepat, ada yang lambat ya. Kita semua menggambarkan beraneka ragam. Bukan itu saja, kenapa ada di dada? Kamu coba baca kembali ayat 20 Efesus. Karena kita itu dibangun di atas apa? Di atas apostle. Ya, di atas apa? Di atas rasul. Kalau bahasa aslinya, saudara baca bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Kita dibangun di atas pengajaran para rasul, yaitu Alkitab ini, yaitu perjanjian ya. Apostle itu rasul dan prophet nabi. Jadi kita dibangun di atas pengajaran firman Tuhan ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya kamu lihat kembali lagi ke Wahyu 21, yang namanya Yerusalem baru dibangun di atas fondasi ke-12 para rasul. Sama juga dengan kita, tubuh kita adalah bangunan daripada Allah, dibangun di atas pengajaran firman Tuhan. Amin. Nah, kemudian dikatakan di dalam dada itu, di dalam tutup dada itu ada yang namanya Urim dan Tumim. Nah, kalau mau main-main Urim Tumim belajar 10 kali. Bisa lidahnya bisa kelelet nanti. Ya, ini boleh main game sama anak-anak ini. Ayo Urim Tumim ya. Oke, Urim sama Tumim itu artinya lights and perfection. Oke. Light itu terang, perfection itu sempurna, terang yang sempurna. Tadi Vidya sudah menjelaskan itu ada batu hitam, ada batu putih, oke. Ya, untuk menentukan minta Tuhan, keputusan dari Tuhan, bukan keputusan kita. Kita minta dari Tuhan. Tapi zaman sekarang apakah kita pakai Urim dan Tumim? Bagaimanakah kita pakai Urim dan Tumim zaman sekarang? Saya kasih contoh ya. Hati-hati anak-anak Tuhan. Zaman sekarang itu kita apa yang namanya Urim dan Tumim kita ini? Karena begini ya, kita itu gak punya alat seperti Urim dan Tumim pada zaman dulu untuk menentukan apa yang Tuhan mau pada kita. Tapi kita punya satu, yaitu firman Tuhan. Betul gak? Firman Tuhan, karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 ditulis, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul gak? Seandainya kamu gak pakai firman Tuhan, kamu mau coba-coba Urim dan Tumim, ya kalau betul, kalau salah. Saya punya teman, zaman dulu, zaman pacaran, dia doa, aduh Tuhan, ada 2 cowok yang suka sama saya, jodoh saya yang mana Tuhan? Dia tanya sama Tuhan, jodoh saya yang mana Tuhan? Oke. Terus abis itu, Tuhan, kalau yang hari ini cowok A datang, kadang cowok A datang, kadang cowok B. Tapi dia bilang, Tuhan, cowok yang datang hari ini, biarlah dia itu adalah jodoh saya. Tahu nggak yang datang siapa? Cowok A. Jadi dia merasa, wow, Tuhan menjawab. Dia pakai Urim dan Tumim itu. Ya, siapa yang datang hari ini, itu adalah jodoh saya. Itu kan kehendak dia, bukan kehendak Tuhan. Betul nggak? Ya, jadi yang datang cowok A. Terus akhirnya dia bilang, Tuhan, ini cowok A. Oke, dia pacaran sama cowok A, semua orang nggak setuju. Keluarganya nggak setuju. Karena ternyata cowok A ini bekas orang-orang narkoba. Tapi dia bilang, enggak, aku udah berdoa kok. Waktu aku doa, aku minta Tuhan, aku bilang kok, cowok A atau cowok B yang datang hari ini, cowok A yang datang itu dari Tuhan. Dia kawin loh sama cowok A. Kamu tahu apa hasilnya?
cerai akhirnya karena memang cowok ini kembali ke narkoba lagi. Dari narkoba bertobat jadi pelayan Tuhan. Akhirnya habis kawin kembali ke narkoba, hidupnya rusak, akhirnya cerai. Jadi kita hati-hati jangan main-main Urim dan Tumim tanpa dasar firman Tuhan. Ya, karena di dalam firman Tuhan, makanya kenapa berkali-kali saya beritahu, saya mau kalian belajar, kalian baca sendiri. Karena di situ saudara akan belajar karakter Tuhan. Oke, dengar baik-baik. Karakter Tuhan, keinginan Tuhan, tujuan Tuhan, kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, desainnya Tuhan, dan rencana Tuhan, semua itu dibungkus jadi satu di dalam firman Tuhan. Oke? Semua itu dibungkus jadi satu di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman, tapi ingat, waktu saudara baca, saudara harus minta pimpinan Roh Kudus. Gak boleh mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memimpin kita. Roh Kudus yang memimpin mata hati kita melihat rencana Tuhan. Melihat maunya Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Aku percaya Tuhan akan memimpin kita. Oke, selanjutnya sudah jam berapa ini? Oke, sebentar lagi ya, saya cepat-cepat ya. Pakaian yang biru, ingat gak? Pakaian yang biru, sebentar ya, saya share lagi nih ya. Oke, sebentar ya. Gamis bukan? Oke, sebentar. Yang saya maksudkan yang ini loh, yang biru ini loh, yang polos. Yang biru ini loh, polos. Yang ada gantung-gantungannya ya, polos ya. Polos, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Baju biru ini loh, polos ya. Nah, baju biru. Hah? Gamis ya, oke. Ya, bahasa Inggrisnya blue robe ya. Ini dipakai di bawahnya itu, apron itu ya, ephod itu ya. Kenapa dipakai di bawahnya ephod itu? Itu akan ada 3 gambaran. Ada 3 gambaran. Pertama, baju itu polos. Polos sekali. Di dalam Yohanes 19 ayat 23 digambarkan bahwa baju yang polos itu adalah simbol dari apa? Perfect character and integrity. Karakter yang sempurna dan integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kalau kamu ngomong A, kamu lakukan A. Itu integritas. Kamu katakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan. Integritas. Tuhan mau di dalam hidup kita juga ada integritas. Lihat kamu, Tuhan mau ada pengajaran firman, Tuhan mau ada doa, tanggung jawab, Tuhan mau kita punya integritas, ya. Kalau kita melihat itu yang pertama ya. Tuhan mau kita punya integritas. Lalu kalau kita melihat, nah lehernya tuh bundar. Ini, ya ini yang kedua, lehernya bundar. Polos, bundar. Nah ini saudara kalau melihat pelayanan Tuhan Yesus, selama Tuhan Yesus melayani di bumi ini, itu orang-orang Yahudi mau merobek karakter Tuhan, mau merobek integritas Tuhan. Tahu nggak saudara, ternyata ya kalau leher bundar itu lain sama leher yang ujung begini ada kancingnya, atau leher yang lancip. Leher bundar itu tidak gampang dirobek. Di situ menunjukkan karakter Tuhan juga. Oke, yang ketiga, saya tadi dia jelaskan digantung-gantung itu pomegranat ya. Digantung pomegranat sama ada bel-bel itu ya. Karena disitulah orang imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus. Itu belnya itu harus ada talinya keluar, saudaraku. Kalau dia mati di dalam, ya imam-imam yang lain tinggal tarik talinya supaya tubuhnya ketarik keluar. Jadi harus ada talinya di luar itu. Itu menggambarkan apa? Bel-bel itu menggambarkan, mari saya buka ayatnya. Di ayat yang ke-35, oke. Harun harus pakai itu
bel-bel itu ketika dia melayani. Bunyi bel itu akan didengar ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus di hadapan Allah dan ketika dia keluar supaya dia tidak mati. Oke. Ini menjelaskan supaya dia tidak mati. Kita harus tetap juga memakai bel-bel ini. Kita harus tetap memakai pakaian ini, karakter Tuhan, yaitu integritas, ya, tidak gampang dirobek supaya kita itu tidak mati. Oke, saya singkat ya. Selanjutnya turban kepala. Nah, di dalam turban ini buka ayat 38 akan dipakai di kepalanya Harun dan ada tulisan ya. Tulisannya itu apa? Siapa yang tahu tulisannya? Ayo, siapa yang ingat? Ada tulisannya. Untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Enggak. Holiness to the Lord. Kekudusan hanya bagi Tuhan. Sebentar ya, tadi saya ketemu ayatnya. Ada yang ketemu ayatnya enggak tulisannya? Holiness to the Lord. Aduh, tadi saya ketemu ayatnya, sekarang kok hilang. Oke. Nanti dapetin ayatnya ya. Ada tulisannya holiness to the Lord. Oke. Iya 36 Bu. 36 ya? Oh ya. Ya, buatlah make a plate of pure gold and engrave and seal it holy to the Lord. Harus ada tulisannya itu. Kekudusan bagi Tuhan. Jadi, di situ kita berbicara sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat Tuhan itu kudus adanya. Barang siapa yang datang kepada Dia, kita tuh harus kudus. Tapi kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa kudus tanpa darah Yesus Kristus. Oke? Justru Yesus mati bukan membuat kita happy. Dia mati untuk membuat kita kudus. Dia mati untuk membuat orang-orang berdosa itu kudus. Karena dikatakan kuduslah sebab aku kudus. Jadi untuk menuju kepada satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kekudusan. Kekudusan. Hari ini buat saudara dan saya, kita sering, siapa sih yang gak berdosa? Ya, siapa sih yang gak pikiran jelek? Siapa sih yang gak, maksudnya kadang punya motif yang kurang bagus? Bahkan kadang seolah-olah kita merasa benar, ternyata itu kebenaran yang false, sombong, ya, sombong rohani, ya. Kita harus datang sama Tuhan, minta ampun dengan darah Yesus supaya kita masuk ke dalam Tuhan, ke dalam hadirat Allah karena kita sudah dikuduskan. Kalau kita mencari kebahagiaan, you miss it. Kita salah. Tapi kalau kita mencari kekudusan, kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, ketika memakai turban ini, imam besar itu menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berdosa juga seperti bangsa Israel. Jadi ketika dia masuk ke ruang kudus ini, dia itu mempersembahkan korban bakaran buat dia dulu, baru buat bangsa Israel. Oke? Baru setelah itu, sumbangan dia itu adalah yang menyenangkan di mata Tuhan. Nah, kita melihat begini banyak ya. Ada bel, ada pakaian, ada topi. Itu kalau kita melihat, topi melambangkan kekudusan Tuhan. Efod, ada batu melambangkan tanggung jawab dan kekuatan. Doa syafaat kita bawa keluarga-keluarga kita, orang-orang kita dalam doa. Yang namanya tutup dada. You know, aku paling seneng banget sama tutup dada. Karena apa ya? Dekat sama jantung. Tutup dada dekat dengan hati. Oke? Tadi bicara apa? Bicara soal firman Tuhan. Urim dan Tumim juga pakai firman Tuhan. Fondasi daripada kota yang baru juga firman Tuhan. Dekat dengan hati. Oke? Dekat dengan hati.
Apakah hari ini kita itu memakai baju imam? Ingat, semua gambaran tabernakel maupun yang namanya pakaian-pakaian imam itu semua adalah gambaran yang ada di surga. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sudah menjadikan kita imam-imam. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi imam yang kudus, bangsa kepunyaan Allah. Apakah kita sehati dengan Tuhan? Apakah kita itu mah cuma pekerjaan Bapak Pendeta? Saya beritahu ya, Ibu Marta, Ibu Shelfie itu punya 2 jabatan. Mereka itu pastor dan mereka itu juga imam. Betul nggak? Saya punya 2 jabatan. I'm a teacher, saya seorang guru Alkitab dan saya juga seorang imam. Saudara juga punya 2 jabatan. Oke? Saudara pegawai deli, betul nggak? Dan seorang imam. Saudara caregiver dan seorang imam. Satunya lagi cleaning lady dan seorang imam. Pegawai kantor dan seorang imam. Kita semua punya jabatan. Kita lupa. Kita cuman ingat ya aku kerja di mana, aku kerja di sini, aku kerja di sana. Kita lupa kalau kita ini imam. Kita dipakaikan Tuhan pakaian-pakaian imam. Supaya apa? Supaya kita punya martabat. Martabat kita anak Allah, lain daripada yang lain. Dan kita punya satu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anak raja. Amin saudaraku. Mari kita berdoa, ya. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan. Firman-Mu itu sungguh Tuhan berbicara kepada kami. Kami tidak sadar bahwa kami adalah imam. Kami hanya menunjuk, kami hanya belajar. Kami tidak mau sebagai knowledge. It's good Tuhan punya knowledge. Tapi kami mau punya satu pengertian. Allah Roh Kudus, Engkau bantu kami. Bantu kami semuanya, Bapa. Engkau berbicara kepada kami pada hari ini. Kami tahu waktu kami sudah habis, kami berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus bekerja, berbicara terus kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sebenarnya umat pilihan-Mu. Umat-Mu Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani Tuhan. Satu kedudukan.